Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Fida di channel YouTube Fida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku Pihi Ma Pihi, Mengarungi Samudra Kebijaksanaan Jalaluddin Rumi. Saat ini kita akan baca pasal 19, yang terpenting adalah tujuannya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Maulana Rumi berkata, orang-orang berkata kepada Tajuddin Kubai bahwa para ulama itu berada di antara mereka dan memisahkan orang-orang dari keyakinan agama mereka. Tajuddin menjawab, tidak mungkin para ulama datang di tengah-tengah kita dan memisahkan kita dari keyakinan agama kita. Akan tetapi, semoga Allah tidak membiarkan orang-orang demikian menjadi bagian dari kita. Jika misalnya kamu memang kalung dari emas di leher seekor anjing, maka kamu tidak bisa serta-merta menyebutnya sebagai anjing pemburu karena kalung itu. Sifat sebagai pemburu adalah hal yang spesifik dari seekor hewan, terlepas dari apakah itu memakai kalung emas atau kain wol. Seseorang tidak bisa serta-merta menjadi cendekiawan lantaran ia mengenakan jubah dan serban. Esensi dari sifat kecendekiawanan yang ada dalam dirinya lah yang menjadikannya sebagai seorang cendekiawan. Entah ia mengenakan penutup kepala atau jubah, tidak akan merubah apapun. Demikian juga yang terjadi pada orang-orang munafik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hendak memutus jalan agama. Mereka mengenakan pakaian sholat agar bisa mencabut keimanan dari dalam hati umat Islam. Mereka mengenakan pakaian sholat itu agar dirinya tampak seperti seorang Muslim. Jika seorang Kristen dan Yahudi mengkritik agama Islam, siapa yang akan mendengarkan mereka? Sebuah kutipan ayat, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Quran Surat Al-Ma'un 4-7. Ini hanyalah kata-kata. Kamu sudah menaklukkan cahaya itu, tetapi kamu belum meraih sisi kemanusiaanmu. Gapailah sisi kemanusiaan itu, karena itu adalah tujuan sejatimu. Adapun yang lainnya hanyalah perluasan darinya. Ketika kata-kata diukir terlalu panjang dan rumit, tujuan mereka akan menjadi terlupakan. Seorang pedagang jatuh cinta pada seorang perempuan. Ia pun mengirimkan beberapa pucuk surat lewat pelayannya. Aku begini, aku begitu. Aku jatuh cinta, aku terbakar, benakku tak pernah tenang. Kegelapan menimpaku. Kemarin aku begini. Semalam juga terjadi ini dan itu padaku. Ia bercerita secara panjang lebar. Pelayan itu datang pada perempuan yang dituju dan berkata, pedagang itu mengirimkan salam kepadamu dan berkata, datanglah padaku agar aku bisa melakukan ini dan itu padamu. Perempuan itu berkata, sedemikian apatiskah dia? Pelayan itu berkata, sebenarnya ia mengatakan secara panjang lebar, tapi maksud dia sebenarnya adalah itu. Yang terpenting adalah tujuannya, sementara sisanya hanya akan membuatmu pusing. Lanjut pasal 20. Berlayar mengarungi wujud manusia. Maulana Rumi berkata,
Siang dan malam kamu terus berperang, berharap akan mampu memperbaiki akhlak seorang perempuan dan menyucikan amal perbuatannya melalui dirimu. Akan lebih baik kiranya kalau kamu memperbaiki akhlakmu melalui dia ketimbang mencoba memperbaiki akhlaknya melalui dirimu. Ubahlah dirimu dengan perantaraan dia. Datanglah padanya dan terima semua yang dia katakan, sekalipun dalam pandanganmu, apa yang dia ucapkan terdengar mustahil. Buanglah kecemburuan dalam dirimu, meskipun cemburu adalah sifat yang melekat pada laki-laki, karena hal itu akan membuat sifat baik dan buruk dalam dirimu bersatu. Karena itulah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, tidak ada sistem tidak ada sistem kependetaan dalam Islam. Jalan yang ditempuh oleh para pendeta adalah menyendiri, menjauh dari keramaian di gunung, menghindari perempuan, dan meninggalkan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan jalan yang lurus dan tersembunyi pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jalan itu? Yaitu menikah, sehingga kamu bisa memikul ketidakadilannya, mendengarkan berbagai kemustahilan darinya, bisa menjalani kerasnya hidup bersamanya, dan bisa mengubah akhlakmu menjadi jernih. Sebuah kutipan ayat, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Dalam memikul ketidakadilannya, itu sama halnya kamu menghapus ketidaksucianmu padanya. Kesabaran akan memperbaiki akhlakmu, sementara akhlaknya akan memburuk dengan penguasaan dan agresivitasnya. Jika kamu sudah memahami ini, sucikan dirimu. Ketahuilah bahwa mereka bagaikan pakaian bagimu. Melalui mereka, kamu bisa menyucikan dirimu. Jika dengan cara ini tidak berhasil, bermusyawarahlah dengan dirimu sendiri melalui akal yang kamu miliki seperti ini. Biarkan aku menganggap bahwa kita tidak pernah menikah. Ia adalah pelacur. Setiap aku diliputi oleh hawa nafsu, aku akan pergi kepadanya. Cara ini akan melindungimu dari sifat agresif dan cemburu, sehingga kamu akan merasakan indahnya berjuang dan memikul. Dan karena kemustahilan mereka sendirilah, berbagai hal akan tersingkap dengan jelas di hadapannya. Setelah itu, tanpa perlu bermusyawarah lagi, kamu akan langsung bersedia untuk menanggung kesalahannya, berjuang demi dirinya, dan menaklukkan jiwanya yang penuh dengan kesalahan. Saat kamu melihat itu semua, ada keuntungan-keuntungan yang secara khusus akan kamu dapatkan. Dikisahkan bahwa pada suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersama para sahabat dari sebuah serangan. Beliau memerintahkan mereka untuk menabuh genderang, seraya berkata, malam ini kita akan tidur di gerbang kota dan memasuki kota keesokan harinya. Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, untuk apa kita melakukan itu?" Beliau bersabda, "Barangkali kamu akan melihat istrimu sedang bersama lelaki asing, lalu kamu akan sakit hati dan terjadi perselisihan di antara kalian." Salah seorang sahabat tidak mendengar ucapan Rasulullah itu. Ia kemudian memasuki kota dan melihat istrinya sedang bersama pria asing. Inti dari cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bahwa kamu harus kamu harus mampu memikul rasa sakit, menyingkirkan kecemburuan dan agresivitas, beban dalam menafkahi dan memberi pakaian pada istri, serta ribuan kepedihan lainnya yang tak berkesudahan. Inilah dunia Muhammad.
Cara yang ditempuh Nabi Isa alaihi salam adalah dengan bergelut dalam kesendirian dan menundukkan hawa nafsu. Sedangkan cara yang ditempuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah dengan memikul ketidakadilan dan penderitaan yang terjadi di antara mereka berdua. Jika kamu tidak bisa menerapkan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, setidaknya pakailah cara yang digunakan oleh Nabi Isa alaihi salam agar kamu tidak sepenuhnya berada di luar jalan spiritual. Jika kamu memiliki ketenangan, maka kamu akan mampu menenteramkan hatimu untuk memikul 100 pukulan. Dan kamu juga akan menemukan buah dan hasilnya. Atau kamu akan percaya hatimu yang tersembunyi bahwa sesuatu akan terjadi sesuai dengan yang mereka katakan dan kabarkan. Dan aku akan bersabar hingga waktunya berada di tempat yang banyak diceritakan orang. Kemudian kamu akan melihat, karena kamu mencurahkan hatimu tentang hal ini dan berkata, "Meski saat ini aku tidak mendapatkan hasil apapun dari penderitaan ini, pada akhirnya nanti aku akan sampai ke gudang-gudang itu." Kamu akan sampai ke gudang-gudang itu, ya, bahkan lebih dari yang kamu inginkan dan harapkan. Jika sekarang kata-kata ini belum memberikan pengaruh padamu, maka suatu saat nanti kata-kata ini akan memberikan pengaruh yang besar kepadamu. Itu akan terjadi ketika kamu menjadi lebih dewasa. Itulah perbedaan antara perempuan dan cendekiawan. Entah kamu mau mengajak perempuan berbicara atau tidak, mereka masih akan tetap sama dan tidak akan mengubah tabiat dan wataknya. Kata-katamu tidak akan pernah berpengaruh apapun pada mereka, bahkan mungkin akan menjadi lebih buruk. Sebagai contoh, ambillah seiris roti dan letakkan di bawah ketiakmu, dan jangan berikan pada orang lain. Katakanlah, aku tidak akan pernah memberikan roti ini kepada siapapun. Kenapa harus aku berikan? Aku bahkan tidak akan menunjukkannya. Sekalipun roti itu dibuang di depan pintu, belum tentu anjing akan memakannya karena begitu berlimpah dan murahnya roti itu. Tapi ketika kamu mulai melarang orang lain untuk mendapatkannya, maka semua orang akan mulai menginginkan roti itu. Mereka akan memancangkan hatinya untuk roti itu, dan mereka menjadi sangat berhasrat pada roti itu. Kami ingin melihat roti yang kamu sembunyikan, dan kamu larang untuk kami miliki itu. Terlebih lagi, kalau kamu simpan roti itu untuk waktu yang sangat lama di lengan bajumu, sambil kamu lebih-lebihkan dan tegaskan bahwa kamu tidak akan memberikan dan menunjukkannya pada siapapun, maka rasa ingin tahu mereka kepada roti ini akan menembus ambang batas kewajaran, karena manusia sangat berhasrat pada sesuatu yang dilarang. Semakin kamu memerintahkan perempuan, tetap sembunyikan dirimu, maka ia akan semakin bersikeras untuk memperlihatkan dirinya, dan semakin bersikeras juga orang lain untuk melihat perempuan itu karena hijab yang menutupinya. Maka kamu duduk di tengah dan hasratmu bertambah pada dua hal yang berbeda, dan kamu menganggap dirimu benar. Itu adalah pandangan yang salah. Jika dalam diri mereka terdapat jiwa yang bisa mencegah mereka untuk tidak berbuat jahat, maka hasilnya akan sama saja apakah kamu mau mencegahnya atau tidak. Mereka akan tetap berjalan sesuai dengan tabiat baik dan watak sucinya. Jadi, kosongkanlah pikiranmu dari kegelisahan dan kesedihan. Jika tidak begitu, maka kamu akan sama saja seperti mereka. Yang terjadi bukanlah kamu mencegahnya untuk berbuat jahat, tapi justru kamu memperbesar hasratnya untuk dilihat orang. Orang-orang tetap berkata, "Kami telah melihat Samsyuddin Tabrizi, tuanku, sungguh kami telah melihatnya." Hei bodoh, di mana kamu melihatnya? Orang yang tidak bisa melihat seekor unta di atap rumahnya sendiri, kadang datang dan berkata, "Aku melihat sebuah jarum dan memasukkan benang ke dalamnya."
Apa yang dikatakan orang itu sama bagusnya dengan apa yang diucapkan oleh orang lain yang berkata, "Ada dua hal yang membuatku tertawa. Orang negro yang mewarnai ujung-ujung jemarinya dengan tinta hitam dan orang buta yang bisa mengeluarkan kepalanya dari jendela. Keduanya sama persis dengan cerita di atas. Orang yang buta mata hatinya mengeluarkan kepala mereka dari jendela raga yang material. Apa yang akan mereka lihat? Anggukan atau gelengan kepala? Bagi orang yang berakal, keduanya sama saja. Apakah mereka akan melihat anggukan ataupun gelengan? Semua yang mereka katakan tetaplah omong kosong. Pertama-tama, seseorang harus memiliki pandangan hati. Setelah itu, barulah ia dapat melihat. Jika ia tidak memiliki pandangan hati, lantas bagaimana ia bisa melihat sesuatu yang tersembunyi? Di dunia ini ada banyak wali yang sudah mencapai tingkatan kemanunggalan, sementara wali-wali lainnya berada di belakang mereka, yang disebut wali Allah yang terselubung. Para wali yang pertama selalu memohon dengan sungguh-sungguh, "Ya Tuhan, tunjukkan pada kami salah satu walimu yang terselubung." Selama mereka tidak benar-benar ingin atau selama wali yang terselubung itu tidak ingin dilihat, meskipun wali itu memiliki mata yang sangat tajam, mereka tidak akan mampu melihatnya. Seperti para pelacur yang tidak boleh melihat satu orang pelanggan pun, mereka tidak bisa berkomunikasi dengan mereka atau menemuinya. Bagaimana bisa seseorang melihat wali yang terselubung atau mengetahuinya tanpa mereka kehendaki? Ini bukanlah perkara yang mudah. Para malaikat berkata, kutipan ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Kami juga para pecinta, rohaniawan, dan cahaya sejati, sedangkan mereka para manusia hanyalah sekumpulan orang rakus yang gemar membunuh. Mereka akan selalu menumpahkan darah. Ini semua dikarenakan manusia gemetaran oleh adanya malaikat yang merupakan rohaniawan, yang tak memiliki nafsu pada harta, martabat, dan tidak tertutup oleh selubung. Mereka adalah cahaya sejati yang mewakili keindahan Tuhan. Mereka adalah pecinta sejati, pemilik mata yang tajam yang mampu melihat dari jarak yang sangat jauh antara mengingkari dan mengakui realitas tersebut. Dengan gemetaran manusia bertanya, "Oh, siapa aku? Apa yang aku tahu?" Demikian pula jika ada seberkas cahaya yang menyinari wajahnya dan ia merasa sangat senang, maka ia akan bersyukur 1000 kali sambil berkata, "Bagaimana aku bisa layak mendapatkan semua ini?" Sekali lagi, kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih menyenangkan ketimbang perkataan Syamsuddin, karena pelayaran mengarungi wujud manusia adalah cita-cita kita. Ketika ada pelayaran, maka angin akan membawa kapal itu ke suatu tempat yang agung. Tapi ketika tidak ada pelayaran, maka semua perkataan itu hanyalah hembusan angin belaka. Alangkah indahnya hubungan antara pecinta dan yang dicintanya. Tidak ada paksaan di antara mereka berdua. Kalaupun ada paksaan, maka hal itu dilakukan demi yang lain. Semua hal selain cinta adalah haram baginya. Aku bisa menjelaskan ucapan ini secara panjang lebar, tapi sayangnya tidak ada waktu lagi. Seseorang harus berjuang keras dan menggali sungai agar bisa sampai ke telaga hati. Akan tetapi, orang-orang itu menjadi bosan, atau orang yang berkata itu yang bosan dan mengajukan beragam alasan. Jika tidak, maka orang yang berbicara tidak akan membiarkan pendengarnya melepaskan diri dari kebosanan yang tak bermakna itu. Siapapun tidak bisa meminta seorang pecinta untuk memberikan bukti tentang keindahan orang yang dicintanya. Siapapun juga tidak akan mampu menunjukkan bukti di hati pecinta tentang keburukan orang yang dicintanya. Dengan demikian, bukti tidak berguna di sini. Di sini manusia harus menjadi pencari cinta. Jika dalam bait ini aku melebih-lebihkan keadaan pecinta, maka itu bukan merupakan bentuk yang sebenarnya. Aku juga melihat bahwa orang
Seorang murid hendaknya menanggalkan seluruh tujuan maknanya demi bentuk guru mereka. Wahai engkau yang bentuknya lebih indah dari 100 makna. Hal itu dikarenakan semua murid yang datang kepada gurunya harus melepaskan diri dari semua tujuan makna yang dimilikinya untuk masuk ke dalam kebutuhan gurunya itu. Bahaudin melemparkan pertanyaan. Tentu saja murid tidak menanggalkan tujuan mereka karena bentuk gurunya, tetapi demi tujuan gurunya. Maulana Rumi menjawab, masalahnya tidak seperti itu. Jika kondisinya demikian, maka keduanya akan menjadi guru. Sekarang, kamu harus berjuang agar bisa mencapai cahaya di dalam dirimu, agar kau bisa selamat dan mengamankan diri dari api kebingungan-kebingungan ini. Jika seseorang bisa menemukan cahaya semacam ini di dalam dirinya, maka seluruh kemegahan dunia seperti pangkat, kehormatan, dan jabatan akan melewati batinnya seperti kilatan cahaya. Ini sama dengan orang-orang yang berkepentingan terhadap dunia, sehingga beragam kemegahan dari dunia lain di sana, seperti rasa takut kepada Allah dan rindu kepada dunia para wali, hanya akan menyinari hati mereka untuk sesaat, lalu melesat seperti kilat. Ahlul Haq, para pengikut kebenaran adalah milik Allah. Wajah mereka menghadap ke arahnya. Mereka sibuk dengan Allah dan tenggelam di dalam dirinya. Bagi mereka, nafsu-nafsu dunia itu ibarat nafsunya orang yang impoten, tidak pernah tinggal lama dan hanya lewat dengan cepat. Ia berbanding terbalik. Ini berbanding terbalik dengan yang terjadi pada ahlul al-dunya. Lanjut pasal 21, lautan dan buih atau akhirat dan dunia. Maulana berkata, Syekh Pai Sukhta berkata, pemberi nikmat paling suci yang tidak membutuhkan dunia. Dirinya sendiri adalah ruh bagi semua, tapi dia tidak butuh kepada ruh itu. Semua hal yang terlingkup oleh prasangkamu, memberi nikmat itulah yang disembah. Pemberi nikmat itulah yang disembah, tapi dia tidak butuh pada sesembahan itu. Kata-kata ini sungguh memalukan. Kata-kata ini bukanlah pujian untuk Tuhan, tidak pula untuk menghormati manusia. Wahai manusia rendah, kebahagiaan apa yang kamu miliki sehingga ia tidak butuh kepadamu? Kata-kata ini jelas bukan ucapan para kekasih, melainkan ucapan para musuh. Musuh itu bisa saja berkata, "Aku tidak punya urusan denganmu dan tidak membutuhkanmu." Coba bayangkan, jika seorang muslim yang amat besar rasa cintanya saat di puncak kegembiraannya berkata kepada orang yang dicintainya bahwa dia tidak membutuhkannya. Ini seperti seorang juru api kamar mandi yang duduk di depan kamar mandi sambil berkata, Sultan tidak membutuhkanku, seorang juru api. Sultan tidak peduli kepadaku dan juga tidak memperhatikan para juru api lainnya. Kebahagiaan apa yang diperoleh juru api itu sehingga ia berprasangka bahwa rajanya tidak perhatian kepadanya? Tidak, kata yang semestinya ia ucapkan adalah, aku sedang berada di kamar mandi, lalu Sultan melintas di hadapanku. Aku mengucapkan salam padanya. Sultan terus melihat ke arahku, bahkan setelah melewatiku, beliau tidak melepaskan pandangannya padaku. Kata-kata seperti ini bisa jadi akan memberikan kegembiraan pada juru api itu. Adapun kata-kata Sultan sama sekali tidak memperhatikannya, jenis pujian kepada raja yang bagaimana itu dan kebahagiaan macam apa yang muncul dalam diri juru api itu. Semua hal yang terlingkup oleh prasangkamu, wahai manusia rendah, apa yang akan melintas di hadapan prasangkamu dan yang akan tampak di depanmu ketika semua orang tidak membutuhkan prasangka dan imajinasimu. Dan jika kamu ceritakan pada mereka, mereka akan bosan dan pergi. Manakah dari prasangkamu yang tidak membutuhkan Allah di dalamnya? Tanda ketidakbutuhan terlihat pada orang-orang kafir. Tidak mungkin perkataan ini adalah milik orang-orang mukmin. Wahai manusia rendah, kemandirian Tuhan itu pasti, tetapi jika kamu memiliki kadar spiritual yang tinggi, maka ia akan menjadi butuh kepadamu karena kadar kemuliaanmu itu. Syekh Mahala sering berkata,
Awalnya melihat, kemudian berbincang-bincang. Semua orang bisa melihat sultan, tapi yang bisa berbincang dengannya hanyalah orang-orang khusus yang berpengaruh saja. Maulana Rumi berkata, perkataan ini juga tidak benar dan sepenuhnya omong kosong. Musa menikmati percakapannya dengan Tuhan, baru kemudian ia memohon untuk bisa melihat dirinya. Makam Nabi Musa alaihi salam adalah makam percakapan, sementara makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makam penglihatan. Kalau begitu, bagaimana perkataan Syekh itu bisa dianggap benar? Maulana Rumi berkata, seseorang berkata di hadapan Samsudin Tabrizi, semoga Allah menyucikan jiwanya. Aku sudah membuktikan eksistensi Allah dengan bukti yang pasti. Pagi harinya Maulana Syamsuddin berkata, semalam malaikat turun dan memanggil lelaki itu sambil berkata, Alhamdulillah, dia sudah membuktikan eksistensi Allah. Allah memanjangkan umurnya. Ia tidak merusak hak orang-orang di muka bumi. Wahai manusia rendah, Allah itu ada dan Dia tidak membutuhkan bukti apapun. Jika kamu melakukan sesuatu, maka buktikan dirimu dalam tingkatan dan makam tertentu di hadapannya. Kalau tidak bisa, berarti kamu sudah membuktikan tanpa dalil. Sebuah kutipan ayat, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Quran Surat Al-Isra ayat 44. Tidak perlu diragukan lagi bahwa para ahli fikih adalah manusia-manusia cerdas yang 100% berkompeten di bidangnya. Tetapi antara mereka dan dunia spiritual ada sebuah tembok besar demi menjaga kelangsungan, boleh dan tidak boleh. Jika tidak ada dinding besar itu sebagai tirai bagi mereka, tidak akan ada orang yang memohon mereka untuk memberikan fatwa dan pekerjaan mereka akan lenyap. Ini seperti analogi dari ucapan Maulana Samsudin. Akhirat itu seperti lautan dan dunia itu adalah buihnya. Allah ingin agar buih ini tetap teratur. Oleh karena itu, Allah meletakkan beberapa manusia yang membelakangi lautan untuk menjaga buih tetap ada. Jika mereka tidak disibukkan untuk menjaga buih ini, maka semua makhluk akan saling memberikan fatwa dan menghancurkan buih itu. Sebuah tenda didirikan untuk ditinggali seorang raja, dan dia membuat orang-orang sibuk untuk mendirikan tenda itu. Salah seorang dari mereka berkata, "Jika aku tidak membuat tali tenda, maka bagaimana kemah ini bisa didirikan?" Yang lain menimpali, "Jika aku tidak membuat pancang, di mana tali itu akan diikat?" Semua orang tahu bahwa mereka adalah pelayan dari raja, orang yang nantinya akan duduk di dalam tenda dan memperhatikan orang-orang yang dikasihaninya. Orang-orang yang dikasihinya. Dengan demikian, jika seorang penenun meninggalkan kain tenunannya untuk menjadi seorang menteri, maka seluruh dunia ini akan telanjang dan terpisah. Dengan demikian, maka aku beri mereka kesenangan dalam menenun sehingga ia tetap rela menjadi penenun. Dengan demikian, manusia diciptakan untuk menjaga agar dunia buih tetap teratur dan dunia ini diciptakan untuk menjaga eksistensi para wali. Alangkah senangnya mereka yang dijadikan sebagai tujuan dari diciptakannya dunia ini dan bukan diciptakan untuk menjaga dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan keridhaan dan kesenangan kepada semua manusia untuk bekerja pada keahliannya masing-masing, bahkan jika ia hidup hingga 100.000 tahun. Ia akan tetap membuka praktik untuk keahliannya itu. Rasa cintanya pada pekerjaan itu akan semakin bertambah setiap hari. Beragam kemahiran yang lebih detail akan muncul terus-menerus darinya, dan akhirnya ia akan memperoleh kesenangan dan kebahagiaan yang tiada tara. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Pembuat tali memiliki pujiannya tersendiri. Tukang kayu yang membuat pancang-pancang tenda memiliki pujiannya tersendiri. Begitu juga dengan peletak pasak, penenun yang memenuhi tenda dengan kain, dan para wali yang duduk di dalam tenda sambil mengawasi. Mereka semua memiliki pujian masing-masing.
Sekarang para pencari ini datang kepada kita jika kita tidak berkata apa-apa. Mereka akan bosan dan sakit hati. Tetapi jika kita mengatakan sesuatu, maka itu harus sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ketika kita merasa sakit hati karena hal itu, mereka justru pergi dan mengkritik kita, seraya berkata, "Ia bosan," dan melarikan diri dari kita. Kecuali jika kompor itu yang pergi, bagaimana api bisa lari dari kompor? Tentu itu tidak mungkin, karenanya pelarian api dan percikannya itu bukanlah sebuah pelarian. Namun jika kompor itu melemah, maka seseorang akan terlebih dahulu menjauh darinya agar api tidak benar-benar mati. Jadi sebenarnya kompor itulah yang pergi. Jadi pelarian kita adalah pelarian mereka. Kita adalah sebuah cermin. Jika mereka bergerak untuk melarikan diri, maka tampak demikian pada diri kita. Kita pergi demi mereka. Dalam cermin, seseorang bisa melihat diri mereka sendiri. Jika mereka melihat kita membosankan, maka itu adalah kebosanan mereka. Karena bosan adalah sifat dari kelemahan, dan di sini tidak ada tempat untuk sifat bosan. Apalah gunanya kebosanan itu? Di tempat pemandian, aku menunjukkan ketawaduan yang besar kepada Syekh Salahuddin. Syekh Salahuddin justru malah menunjukkan ketawaduan yang sama besarnya kepadaku. Melihat ketawaduannya itu, aku bertanya-tanya dalam hati. Terlintas dalam benakku, kamu melampaui batas dalam bertawadu. Ketawadukan akan lebih baik jika dilakukan secara bertahap. Pertama kamu mencium tangannya, kemudian kakinya. Sedikit demi sedikit hingga kamu sampai pada sebuah titik di mana ia tidak tampak oleh mata, dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Ketika kamu menunjukkan ketawaduan itu secara bertahap, tentu mereka tidak lagi menjadi sesuatu yang dikejar-kejar atau dipaksa menyesuaikan satu penghormatan ke penghormatan yang lain. Kita juga harus melakukan dengan cara yang sama kepada kawan maupun lawan, secara bertahap. Misalnya kepada seorang musuh, pertama kita tawarkan nasihat kepada mereka, sedikit demi sedikit. Jika mereka tidak mau mendengar, gunakan sedikit paksaan. Jika mereka belum juga mau mendengar, tinggalkan saja dia, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Quran Surat Al-Nisa ayat 34. Semua yang terjadi di dunia ini juga berjalan secara bertahap. Tidakkah kamu melihat kedamaian dan keramahan musim semi? Pada mulanya ia menunjukkan kehangatan sedikit demi sedikit, dan kemudian terus bertambah. Begitu juga dengan pepohonan yang tumbuh sedikit demi sedikit. Pertama ia tersenyum, kemudian ia menunjukkan perhiasan-perhiasan dedaunan dan buahnya seperti para darwis dan sufi yang memperlihatkan segala hal dan mempertaruhkan semua yang mereka miliki. Manusia selalu tergesa-gesa dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan duniawi maupun ukhrawi, berlebih-lebihan di awal pekerjaannya. Cara ini akan mempersulit mereka untuk sampai kepada tujuannya. Cara yang terbaik adalah dengan latihan. Sama halnya ketika seorang makan terlalu banyak, ia harus mengurangi satu gigitan setiap harinya secara bertahap. Dengan cara itu, sebelum 1 atau 2 tahun berlalu, ia telah mengurangi setengah dari jatah makannya tanpa ia sadari. Demikian juga dengan ibadah, khalwat, taat, dan sholat. Ketika ia memasuki jalan Allah, untuk sesaat ia akan menjaga sholat 5 waktu. Tetapi jika ia melakukan ibadah sholat dengan sepenuh hatinya, maka ibadah sholatnya akan terus berlanjut tanpa henti. Oke teman-teman sampai di sini dulu untuk pasal 21-nya, nanti kita akan ketemu lagi di pasal 22 akhir kehidupan. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.